Shalom, selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan malam hari ini saya kembali bersyukur karena kita boleh dipertemukan kembali lewat online seperti ini. Saya berharap kita dalam kesehatan yang prima dan kita masih di tengah-tengah pandemi COVID tentunya tetap kita menjaga prokes. Dan seperti yang kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini kita tidak boleh jauh daripada kebenaran firman Tuhan atau firman Tuhan itu sendiri, karena firman itu adalah kehidupan bagi orang percaya gitu ya. Jadi firman itu adalah hidup ya. Kalau kita bicara iman Kristen, maka kita tidak boleh berpisah dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan pada malam hari ini saya bersyukur kita boleh disapa kembali lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan pelajari bersama-sama sebagai kaum awam tentunya, agar kita semakin hari terkoneksi dan mengenal Kristus di dalam kebenarannya. Saya berharap di waktu-waktu ke depan kita boleh mengenal Kristus sehingga kita bisa mengetahui sebagai kaum awam hidup kekristenan kita atau iman kekristenan kita di dalam kebenaran itu sendiri. Ya, seperti biasa saya seruput dulu kopinya. Hangat-hangat ya pada malam hari ini. Saya seruput lagi. Baik, sebelum kita akan membahas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini Tuhan berikan kami kerinduan, Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh kemari Tuhan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh di dalam secara online seperti ini, kembali kami boleh belajar baik-baik dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang hidup itu boleh memberkati kami malam hari ini. Hamba-Mu serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang beracara atas setiap kami Tuhan, jiwa-jiwa-Mu, domba-domba-Mu. Diberkatilah kami Tuhan, karena firman Tuhan turun atas kami malam ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan coba membahas mengenai jika engkau anak Allah, ya. Kalau kita dengar jika engkau anak Allah, ini tentu kita mengingat pada peristiwa Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dan juga terakhir pada waktu Tuhan Yesus di atas bukit Golgota ya. Jika engkau anak Allah gitu ya, turun dari salib gitu kan, selamatkan kami, selamatkan dirimu dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini kita akan coba belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan mengungkapkan iman kekristenan yang seperti apa yang seharusnya kita miliki di dalam kehidupan kekristenan kita ya. Saya akan coba buka dulu di dalam Matius 4. Ya, Matius 4 saya akan bacakan buat setiap kita. Ini mengenai pencobaan di padang gurun ya, pencobaan di padang gurun. Saya akan kutip saja di dalam pencobaan, tidak semua bagian, tetapi saya akan mengutip ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 ya. 1 sampai 7. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, saya ambil dua bagian ini. Kenapa? Karena di dalam dua bagian ini kita menemukan ada kata
jika engkau anak Allah, yang dimana pada waktu itu iblis mencobai Tuhan Yesus, ya. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, ya. Dan juga pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, maka orang-orang yang ada di samping, kiri, kanan, bawahnya, lain sebagainya juga mencemooh bahwa kan menyatakan bahwa jika engkau anak Allah, turun dari salib itu, gitu ya. Nah, saya akan coba petik pada adegan di Bukit Golgota, gitu ya. Saya akan coba buka dulu. Kita ambil di dalam kitab Matius juga. Nah, saya akan kutip saja untuk bacakan peristiwa yang serupa, gitu ya. Saya akan petik di dalam Matius 27 waktu Yesus disalibkan, gitu ya. Ayat 39 sampai 40, ya. Saya akan coba baca ya, ayat 39 sampai 44 deh ya. Ini kisah supaya satu paragraf ya. Matius 27 ayat 39 sampai 44. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Ya, demikianlah juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja orang Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Nah, bayangkan ya, jadi peristiwa di Bukit Golgota pun, jika engkau anak Allah, turun dari salib itu, ya. Jadi di sini saya mau memberikan gambaran demikian. Dari peristiwa itu, iblis, nah ini iblis juga diwakili oleh orang-orang yang mencemooh tadi, gitu ya, memakai mereka, gitu ya, untuk menggunakan kata jika engkau anak Allah, gitu ya. Maka kalau engkau anak Allah, maka iblis mencoba mendefinisi ulang kembali mengenai anak Allah dengan caranya iblis supaya Kristus jatuh di dalam pencobaan, ya, jatuh di dalam pencobaan. Maka menggunakan kalimat tantangan jika engkau anak Allah, tetapi untuk mendefinisi ulang kembali mengenai anak Allah. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa mengubah batu menjadi roti? Tentu bisa. Kenapa saya bilang bisa? Ya, mungkin kalau teman-teman juga setuju saya bahwa bisa, gitu kan, karena dia Tuhan, dia Allah. Ya benar. Kita akan lihat bahwa di dalam kehidupan Kristus, ya, mengubah batu jadi roti itu bukan sesuatu yang besar. Kristus pernah melakukan 2 ikan dan 5 roti itu berkelimpahan. Memberi makan 5.000 orang dari roti dan bahkan lebih 12 bakul. Itu lebih hebat dari sekedar batu menjadi roti. Sifatnya tunggal buat dirinya dia sendiri. Ini dia pecah-pecahkan roti untuk banyak orang. Bayangkan, ya. Bayangkan gitu loh. Jadi artinya mengubah batu menjadi roti itu bukan perkara yang susah, gitu ya. Dan yang berikutnya, ketika Tuhan jatuhkan, gitu ya, nanti ada yang mengangkat atau melawan gravitasi, malaikat Tuhan akan tahan dan sebagainya, sehingga Kristus tidak terantuk batu atau paling tidak bisa terbang lah, gitu ya. Ini juga bukan perkara yang susah. Kristus pernah lakukan ini. Kapan? Yesus berjalan di atas air. Itu melawan gravitasi, gitu kan. Itu sudah dilakukan Tuhan Kristus, gitu loh. Jadi apa yang iblis sampaikan, gitu ya, jika engkau anak Allah lakukan ini, jika engkau anak Allah lakukan ini, itu Kristus sudah lakukan, gitu loh. Bisa lakukan itu, ya. Ini yang akhirnya kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus lakukan apa yang
iblis katakan itu gitu ya, iblis ingin menjebaknya gitu. Karena di dalam jika engkau anak Allah ini karena maunya iblis, maka Kristus tidak mengikuti apa maunya iblis. Ya, iblis mendefinisi ulang kembali jika engkau anak Allah, berarti engkau anak Allah. Kalau engkau ingin status anak Allah itu ada, maka harus demikian. Demikiannya ini yang maunya iblis, gitu ya. Dan Kristus nggak mau tunduk kepada perkataan iblis karena dia salah, ya. Ini mindsetnya udah salah, ya. Ini mindsetnya udah salah. Jadi jika engkau anak Allah, bukan karena maunya iblis, bukan dengan definisi iblis. Jadi iblis mencoba mengatakan demikian untuk mendefinisi ulang lagi mengenai anak Allah. Maka Kristus tidak mau dengar dan tidak mau mengikuti karena salah pengertiannya. Definisinya salah. Nah, ya jadi kita tahu bahwa Kristus melakukan hal-hal, tantangan yang diberikan oleh iblis itu nggak ada apa-apanya gitu. Itu dilakukan oleh Kristus. Tetapi yang Kristus mau adalah bahwa di dalam Matius 4 tadi bahwa dikatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang timbul dari perkataan dari mulut Allah. Nah, ini bicara iman gitu loh. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan iman timbul dari penglihatan dari apa yang kau lihat. Kalau batu menjadi roti, sebuah fenomena. Tapi bukan itu iman yang ingin dibangun oleh Kristus kepada pengikut-pengikutnya. Ini sudah jelas, clear. Jika engkau anak Allah, Tuhan nggak perlu gitu ya pengakuan seorang manusia bahwa dia itu Allah gitu loh. Maka dia menjadi Allah. Tidak perlu. Kristus tidak perlu pengakuan dari manusia bahwa dia itu adalah anak Allah. Tidak perlu. Supaya dia ini emang benar anak Allah, maka saya harus akui dia. Maka dia menjadi anak Allah. Tidak. Kita tidak mengakui dia Allah ataupun apapun gitu. Dia tetap Allah. Ini yang harus kita clear dulu di sini ya. Dia tetap Allah. Ada atau tanpa adanya manusia mengakui, dia tetap Allah. Kristus tetap Tuhan. Dia tetap anak Allah. Tetapi di sini saya mau memberikan gambaran bahwa Kristus ingin menanamkan iman. Ini kembali saya mau kaitkan dengan iman kekristenan kita. Sesungguhnya apa yang mau kita pelajari? Kita harus tahu bahwa iman yang diletakkan oleh Kristus adalah iman yang pendengaran akan firman Tuhan. Iman yang timbul dari pendengaran firman Tuhan. Bukan dari roti saja. Jadi dari sebuah pendengaran imanmu karena mengerti, mengenal Kristus. Lewat kebenaran firman Tuhan, imanmu gitu loh, timbul. Ini sesuatu yang penting yang ditabur oleh Kristus. Yang firman Tuhan malam hari ini ajarkan kepada kita. Bagaimana kita melihat bahwa banyak orang-orang di dalam kekristenannya, iman kekristenannya, itu banyak yang gugur. Kenapa? Karena banyak orang yang salah saat ini imannya pada waktu dia beriman, karena imannya iman melihat. Iman yang jika engkau anak Allah rubah batu menjadi roti. Jika engkau anak Allah turun dari salibmu. Jika Allah ada gitu kan. Kita nggak akan mati kehausan. Nah ini pernah terjadi pada waktu bangsa Israel. Kita akan coba lihat di dalam keluaran 17. Kita akan coba buka ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya coba buka di dalam Keluaran. Di Masa dan Meriba ya, di Masa dan Meriba kita tahu itu peristiwa. Oke, saya akan bacakan dalam Keluaran 17 ya. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan di dalam kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Shin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan?
Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di atas depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamainya tempat itu di Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Bayangkan, ya, menanyakan, ya, Tuhan ada atau tidak sih? Bayangkan ya. Padahal mereka keluar dari perbudakan Mesir itu mereka nggak ngapa-ngapain. Ya, bagaimana Tuhan pimpin mereka, kita tahu peristiwa bangsa Israel keluar daripada Mesir, bagaimana Tuhan membelah laut Teberau, bagaimana Tuhan membuka jalan di padang gurun, bagaimana tiang awan tiang api memelihara mereka, bagaimana mana sorgawi turun gitu ya, burung gagak dikirim, bayangkan gitu loh, kasut bajunya pun tidak rusak, bagaimana gitu kan. Pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Lalu mereka mengatakan bahwa, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini kan imannya yang akhirnya salah gitu ya. Iman yang melihat kalau ada Tuhan, Tuhan akan bikin begini. Jika ada Tuhan, Tuhan bikin begini. Nah, ini seringkali dalam kehidupan kekristenan, iman kekristenan kita, banyak saya melihat teman-teman yang memiliki iman kekristenan yang akhirnya gugur karena mereka melihat bahwa kalau ada Tuhan gitu, kalau Tuhan itu nyata dalam hidup saya, Tuhan jangan biarkan saya bangkrut misalnya. Tuhan berikan kesembuhan buat saya gitu kan, pemulihkan seutuhnya kehidupan saya. Tuhan jaga ekonomi saya. Tuhan jangan pekerjaan saya, jangan hilangkan pekerjaan saya dan lain sebagainya. Jika Tuhan ada gitu ya loh. Jadi kita ikut Tuhan karena ada sesuatu gitu loh. Kita ikut Tuhan karena kita, oh ini loh, kalau Tuhan itu ada gitu ya dalam hidup saya, maka hidup saya mujur. Maka pekerjaan saya lancar. Nah ini makanya saya percaya Tuhan. Nah ini kan sesuatu yang salah. Ya, ini iman yang diletakkan dengan dasar yang salah. Pondasi yang salah. Maka di dalam pencobaan tadi, yang pertama, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Allah. Ini penting, supaya Anda dan saya dalam menjalankan hidup kita nih, iman kita tuh harus diletakkan dengan yang benar. Ya, letakkan dengan yang benar, yaitu apa? Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Di awal tadi saya mengatakan bahwa iman kekristenan itu tidak boleh terpisah dari kebenaran firman itu Tuhan itu sendiri. Karena kebenaran firman Tuhan itu sendirilah yang sebagai wadah bagi kita untuk kita bertumbuh atau kita hidup. Kalau kita di luar itu, maka kita akan mati. Ya. Jadi saya mau menekankan bahwa meletakkan iman yang benar ini menjadi bagian penting. Kita akan lihat kisah anak muda, ya, Sadrak, Mesach, Abednego, ini juga terkenal di dalam kisah Daniel, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana imannya itu luar biasa, ya. Imannya luar biasa. Coba kita akan pelajari di dalam kitab Daniel. Saya akan coba buka dulu Daniel 3. Saya akan bacakan saja, ini mengenai perapian yang menyala-nyala. Jadi diancam 3 anak muda ini untuk supaya menyembah kepada Baal. Tapi mereka menolak. Nah, ada hal yang menarik ketika mereka menolak. Nah, saya akan coba kutip saja di dalam Daniel 3. Ya. Daniel 3. Ayat 13 sampai 18. Saya akan kutip saja peristiwa ini.
Daniel 3 ayat 13-18. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesat, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesat, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Lalu Sadrak, Mesat, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Nah, perhatikan jawabannya. "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, kalau tidak lepasin atau dibiarkan saja, dia tetap terbakar gitu ya. Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Nah, bagaimana mungkin iman yang kuat demikian gitu ya, kalau tidak, iman ini tidak didasar dengan pengenalan yang kental terhadap Allah yang benar. Iman yang seperti ini, iman yang memiliki pendengaran yang kuat akan kebenaran melalui kitab para nabi dari anak-anak muda ini, yang pada waktu di awal pun kita kalau melihat telusuri dalam kisah hidupnya, mereka menjaga hidupnya karena orang-orang ini orang-orang yang menjaga hidupnya, memisahkan diri dari yang lain gitu loh. Ini merupakan satu komitmen, dia tidak mengotori gitu ya. Menjaga kekudusan, menjaga hidupnya gitu loh. Bayangkan. Nah, ini adalah ciri orang yang memiliki iman, pengenalan yang kuat, yang benar. Maka pada waktu ada tantangan dalam kehidupannya, sekalipun diancam nyawanya, maka Sadrak, Mesat, Abednego ini mampu mengatakan demikian, hal yang fantastis. Ini menunjukkan bahwa ini loh, iman kekristenan seperti ini yang benar. Kalau Tuhan nggak lepaskan saya dari perapian ini pun, saya tidak akan pernah mau menyembah kepada Baal atau turut di dalam hal demikian atau melawan Tuhan. Tetap tidak mau nantang Tuhan. Tetap percaya dia itu Allah, tetap dia itu Allah. Dia tidak akan menjadi Allah saya gitu ya, kalau dia tidak sembuhkan saya. Ini seringkali kita demikian. Dia tidak akan menjadi Tuhan saya kalau saya tidak diberikan kelancaran. Dia bukan Tuhan saya berarti. Ini tidak demikian. Kita seringkali demikian tuh. Iman kita tersesat karena apa? Iman kita karena tadi, jika engkau anak Allah, dengan definisi kita, maka engkau akan memberkati saya. Engkau memberikan kelancaran. Engkau menambahkan seluruhnya yang kita mau. Sama seperti iblis dan orang-orang yang di sekeliling Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Jika engkau anak Allah, turun dari salib itu, supaya kami percaya. Bayangkan. Sadrak, Mesat, Abednego tidak demikian. Kalaupun tidak gitu ya, dia tetap memiliki komitmen, imannya tetap teguh. Jadi imannya itu bukan didorong dari Tuhan selamatin dia atau tidak, sembuhkan dia atau tidak. Nggak ada urusannya. Dia tetap percaya dia adalah Allah. Ini iman yang benar. Karena apa? Mereka ini adalah orang-orang yang terus percaya di dalam pendengaran mereka, di dalam kitab-kitab para nabi yang disampaikan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Ini orang-orang yang akhirnya Tuhan pelihara iman mereka. Karena mereka tetap di dalam pengertian yang benar. Tetap di dalam kebenaran firman itu sendiri yang memberikan mereka hidup. Bayangkan ya. Kita tahu peristiwa Rasul gitu ya. Stefanus ambil contoh gitu ya. Salah satu murid Tuhan Yesus. Harus mati di rajam batu. Tapi tidak pernah gitu ya. Imannya tetap kuat. Kita tahu. Rasul Paulus apalagi gitu ya. Kehilangan, dipenggal. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Tapi tidak pernah menyangkal gitu. Tetap berada di dalam pengertian yang benar. Tetap dia itu Allah. Tetap mengikuti Tuhan.
Anda dan saya ketika dalam keadaan sulit gitu ya, justru kita, iman kekristenan kita ini Tuhan uji. Apakah kita memiliki dasar yang kokoh di dalam iman kita? Dasarnya di atas batu karang, yaitu kebenaran firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu Alkitab, kitab suci gitu ya, atau di atas pasir yang hanya melihat saja gitu ya, yang kelihatannya bagus gitu kan, seperti istana pasir, sebenarnya hancur begitu rupa gitu ya. Kita mau yang lembek-lembek saja gitu ya. Kita mau yang mana? Dasar iman kita ini di mana diletakkannya? Kita seringkali kehilangan cahaya atau terang guidance karena kita nggak benar-benar menyukai firman-Nya yang adalah terang itu. Kita nggak suka kebenaran firman Tuhan yang begitu berat gitu ya, untuk kita memahami, berpikir ulang gitu, untuk mencoba mendefinisi sesuatu yang salah dalam diri kita, mengkoreksi sesuatu yang salah dalam diri kita. Kita sulit. Maka nggak heran banyak orang Kristen ketika dalam keadaan-keadaan sulit yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya. Nah, di situ akan ketahuan terkuat imannya seperti apa. Akan terkuat imannya. Apakah dia dasarnya batu karang atau di atas pasir imannya itu. Kalau pas atas pasir pasti gugur, pasti hancur ya. Jadi saya berharap kalau Anda dan saya dalam kehidupan kita seringkali, jika engkau anak Allah lalu kita bersungut-sungut, dan pada malam hari ini diingatkan kembali bahwa jangan demikian, Anda dan saya berarti orang yang beruntung. Karena firman Tuhan sedang membawa kita kembali untuk berada di dalam jalan yang benar. Saya berharap kita mau berani untuk mengatakan bahwa dia tetap Tuhan. Ya, dia tetap Tuhan sekalipun sama seperti tadi Sadrak Mesak Abednego, Tuhan tidak sembuhkan saya, Tuhan tidak selamatkan saya gitu ya. Saya tetap menyembah dia. Saya tetap mau ikut Tuhan, saya tetap follow ketika Tuhan di dalam penderitaan saya cinta Tuhan. Ini yang benar, ya. Saya berharap kita memiliki sebuah semangat untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita sedangkan telinga kita untuk mau dengar firman Tuhan. Maka iman kita makin kokoh. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak menyenangkan, kita tidak akan goyah. Biar malam hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan dan coba koreksi diri untuk kita menanamkan iman kita dengan pengertian yang benar. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Anugerah Tuhan semakin limpah atas kami, agar iman kami diletakkan dengan pondasi yang benar, yaitu iman yang didasar pada perkataan Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan setiap jiwa-jiwa yang mungkin saat ini Tuhan, mereka sedang di dalam penderitaan, iman mereka goyah Tuhan. Hamba berdoa, kuatkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari, biarlah menguatkan setiap kami Tuhan, iman kami yang lemah ini Tuhan, sebagai kaum awamu. Mari Roh Kudus, topang hidup kami semua. Di dalam nama-Mu yang kudus, hamba serahkan sembilan tangan Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman. Tetap stay healthy, tetap prokes gitu ya, dan kalau nggak ada perlu-perlu amat, nggak perlu keluar gitu ya. Seruput dulu kopinya. Tuhan Yesus memberkati.